Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Miratul Azizah. Lama juga ya kita tidak berjumpa, dan kali ini saya akan share resep dan cara membuat lumpia asli Semarang enak dan mantul. Simak terus ya, dan bantu klik subscribe, like, dan share. Pertama kita bikin sausnya dulu ya. Bahannya yaitu 300 ml air dan 1 siung bawang putih kita haluskan. Airnya sisihkan sedikit ya untuk nyairin maizena, dan ini gula merah 20 gram kita iris dan kita aduk terus sampai dengan mendidih. Apinya cukup sedang aja. Nah, ini kita tambahkan gula pasir 1 sendok makan dan garam setengah sendok teh. Oke, ini diaduk terus sampai rata dan mendidih. Dan setelah mendidih kita diamkan sesaat dan kita saring. Dan setelah ini kita kentalkan dengan 2 sendok makan maizena. Untuk resep lengkap nanti saya share juga ya di caption atau deskripsi ya. Nah, ini maizenanya dicampur dengan sedikit air yang tadi saya sampaikan di awal. Ini diaduk terus sampai dengan mendidih, bening dan mengental ya. Apinya cukup kecil aja. Nah, setelah itu diangkat. Berikutnya kita sisihkan dan kita siapkan untuk isiannya. Ini rebung. Rebungnya yaitu 500 gram. Kita iris tipis ya, ukuran seperti korek api. Nah, ini kalau misalnya belinya udah bentuk kayak gini, jangan lupa dicuci dulu bersih ya, karena biasanya masih ada bau-bau khasnya rebung. Nah, kalau pengen lebih enak lagi tuh yang masih gelondongan ya, yang masih utuh. Nah, itu ngiris-ngirisnya tuh enak, jadi lebih rapi. Nah, ini kebetulan di daerah saya adanya kayak gini nih, jadi yang penting rebung ya. Ini kita iris tipis semuanya ya sampai dengan habis 500 gram. Dan berikutnya hasilnya seperti ini ya, Mams. Oke, next kita cincang halus daging ayam 250 gram ya. Ini dagingnya aja. Nah, jadi kalau Mams nggak punya chopper ataupun penggiling daging, nggak masalah ya. Ini cukup kita iris tipis-tipis. Terus berikutnya kita haluskan seperti ini ya, Mams. Jadi bagusnya sih pakai pisau daging yang kayak gini, jadi lebih besar dan lebih kuat, lebih kokoh. Tapi kalau nggak ada pakai pisau biasa juga nggak apa-apa. Yang penting kokoh ya. Oke, nah ini kita cincang seperti ini sampai halus seperti ini ya. Oke, kita cincang semua daging ayamnya. Jadi nggak masalah nih, nggak ada kata nggak bisa kalau nggak ada penggiling. Kalaupun misalnya mau giling di pasar juga bisa ya, biasanya ada khusus menggiling daging, ataupun biasanya juga ada beberapa frozen food yang menjual daging ayam giling. Tinggal pilih aja ya. Kalau saya ini kebetulan cincang sendiri aja, lebih praktis dan hemat juga ya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Dan berikutnya ini bumbu yang kita haluskan. Nah, setelah dihaluskan disisihkan. Berikutnya kita bikin orak-arik telur ya. Jadi untuk campuran isi juga ini 3 butir telur. Nah, ini nggak perlu pakai minyak ya untuk bikin orak-ariknya. Kalau misalnya wajahnya anti lengket, kalau misalnya wajan lengket kasih minyak dikit aja untuk ngolesin ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah, ini orak-arik ala McD ataupun KFC biasanya kayak gini juga nih, mirip-mirip. Ntar biasanya pas masih lembut langsung diangkat, jadi nggak yang terlalu keras, jadi masih lembut-lembut. Oke, nah ini kalau misalnya orak-arik ala KFC nih udah kayak gini langsung diangkat. Tapi kalau buat isian ini kita sampai ini ya, sampai keras ya telurnya ya, jadi biar kokoh juga, biar padat. Nah, ini setelah selesai dimatikan terus dicincang-cincang kayak gini ya, jadi biar nggak gumpal gede-gede, jadi biar agak hancur. Oke, berikutnya kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Jadi
Bumbu halusnya ada bawang merah 4 siung, 2 siung bawang putih, 2 cm jahe, 3 biji cabai rawit jablay ya, atau yang pedes. Oke, menggunakan 5 sendok makan minyak goreng. Terus berikutnya kita tambahkan juga lada ya, tadi ya setengah sendok teh. Nah ini ayamnya kita tumis biar matang ya. Nah ini kita aduk terus sampai dengan berubah warna menjadi putih ya, putih susu. Kalau biasanya kan masih mentah kan putihnya putih bening agak kemerahan ya. Berikutnya kita tambahkan kecap Inggris dan saus tiram masing-masing 2 sendok makan dan kita aduk rata. Berikutnya kita masukkan rebung yang sudah dicincang seperti ini dan orak-arik telurnya kita aduk rata. Baunya sudah mulai tercium ya, wangi ya. Oke, berikutnya setelah ini kita tambahkan 100 ml air untuk mematangkan rebungnya ya, dan kita aduk lagi. Berikutnya kita tambahkan kecap manis 5 sendok makan dan tambahkan juga ya gula merah 20 gram yang sudah diiris halus. Ini optional, kalau misalnya kurang suka yang manis-manis bisa dikurangi gula merahnya. Ini kita aduk rata. Untuk resep detail saya tulis juga ya di deskripsi, jadi tenang aja kalau misalnya nggak terlalu ingat untuk jumlah-jumlah ukurannya, bahannya apa aja. Berikutnya garam, yaitu 1 sendok makan, dan juga gula pasir 3 sendok makan. Oke, kalau ini rasanya sedang ya hasilnya ya, jadi nggak terlalu manis banget. Kalau misalnya yang asli Semarang itu manisnya manis banget. Jadi kalau yang suka manis banget bisa ditambahkan gulanya. Kalau ini tingkat kemanisan sedang. Oke, ini kita aduk rata sampai dengan matang dan sampai dengan airnya kering ya. Jadi karena memang nanti akan dimasukkan ke kulit lumpia, jadi memang harus benar-benar kering. Kalau masih ada airnya nanti akan membasahi kulit dan bikin kulit lumpia lebih cepat bocor. Jadi pastikan untuk isinya ini udah kering banget, nggak ada air. Nah ini kita cek sampai bawah-bawah ya. Apinya kecil aja, takut gosong soalnya. Jadi api kecil sambil diaduk. Oke, sambil tes rasa juga ya, kalau ada yang kurang-kurang menurut Mams silahkan ditambahkan. Berikutnya kita siapkan olesannya atau lemnya ya, yaitu 5 sendok makan tepung terigu munjung dan 100 ml air. Oke, ini kita aduk rata sampai halus ya. Oke, untuk isiannya pastikan udah adem ya Mams, jadi biar tidak berair, tidak berembun. Nah ini kita siapkan kulit lumpianya, ini bisa dibeli ya di pasar tradisional ataupun supermarket ataupun abang-abang sayur. Nah ini saya isi 2 sendok makan, kalau pengen lebih kecil bisa 1 sendok makan ya. Nah ini kita sambil lem dengan tepung terigu tadi ya. Oke, kita isi sampai dengan habis ya. Oke, ini mantul nih, isinya banyak. Nah ini pelan-pelan aja. Kalau misalnya ada yang bolong-bolong boleh sih di double ya. Ini saya pakai selembar. Kalaupun saya ada yang bolong-bolong, kadang kan namanya beli ya, ada yang bolong lebar, ada yang kecil. Kalau yang kecil masih aman lah ya, kita cari-cari sisi yang biar isiannya tuh nggak keluar. Oke, nah ini hasilnya seperti ini ya.
Ini video saya percepat ya. Jadi intinya emang diisi masing-masing 2 sendok makan. Kalau pengen tepat banget bisa juga menggunakan timbangan ya, digital. Jadi itu isinya akan lebih sama. Ini saya kira-kira aja pakai 2 sendok makan. Ini juga bergizi banget ya. Jadi isiannya ada rebung dari sayurannya, banyak vitamin mineral. Terus ada daging ayamnya, sumber protein, ada lemaknya juga dan zat gizi lainnya. Terus ada telur ya, komplit banget lah ya pokoknya ya. Nih, oke. Kalau yang suka kulitnya tebel bisa double ya mams kulitnya ya. Cuma emang harus pelan-pelan. Oke, ini hasilnya seperti ini. Oh, ini yang versi 2 lembar nih, saya coba nih. Nah, ini seperti ini. Emang enggak. Nah, harus dilipat-lipat gitu. Jadi di bagian ujung kanan tangan ya itu ya, jarinya. Seperti itu ya, Mams. Berikutnya prosesnya sama, kita olesin lemnya. Kita selesaikan. Nah, ini hasilnya lumayan ya, 24 biji. Dan berikutnya kita panaskan minyak untuk menggoreng dengan api sedang ya. Jadi kalau misalnya awal dipakai api besar nggak apa-apa, sampai dengan panas. Berikutnya kita kecilkan. Oke, pastikan minyaknya banyak jadi biar bagus juga hasil gorengannya. Nah, ini setelah setengah matang kita balik, jadi biar nggak rusak juga ya, nggak ambrol atau apa bahasanya, pokoknya kokoh gitu ya. Jadi pastikan baliknya udah setengah matang. Oke, ini kalau misalnya mau disimpan frozen juga bisa ya. Jadi goreng setengah kering, setengah matang, baru diangkat dan masukkan ke freezer. Nah, ini setelah matang seperti ini ya. Jadi notasinya tuh posisi berdiri, jadi minyaknya biar jatuh. Soalnya kalau misalnya notasinya posisi tiduran, itu minyaknya biasanya masih banyak. Nah, posisi berdiri kayak gitu. Oke, ini hasilnya. Tada, mantul ya, di dalamnya banyak. Nah, ini pengemasan kalau misalnya mau buat dijual ataupun hantaran, bisa dengan besek kecil ya, bisa dibeli online atau toko ataupun warung terdekat. Nah, ini versi mentahnya juga. Kalau versi mentah disimpannya di refrigerator ya, jangan di freezer.